Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku ya. Aku mau share lagi kegiatan harian aku, so jangan bosen-bosen ya nontonnya. Ini aku mau refill beras dulu karena stok beras di rumah itu udah tinggal dikit banget. Jadi sekalian aja karena aku mau masak nasi, aku sekalian refill juga ya. Ini beras yang aku beli kemarin itu aku belinya 2 karung yang 5 kilo jadi 10 kilo ya. Ini juga aku belinya online, free ongkir juga alhamdulillah. Dan ini tuh merek yang biasa aku beli ya karena anak-anak itu suka sama tekstur nasinya yang pulennya itu pulen enak gitu loh. Aku kalau nggak yang hijau yang merah sih ya, antara dua itulah. Aku kalau di rumah masak nasi itu cukup 2 cup aja ya. Beda lagi kalau weekend kan ada suami aku ya, jadi bisa 3,5 cup. Kalau hari-hari biasa sih 2 cup aja udah cukup banget, bahkan suka nyisa ya. Suka sisa bisa buat untuk bikin nasi goreng besoknya. Karena suami aku itu kalau hari kerja, itu kalau pulang kerja itu jarang banget makan di rumah. Soalnya nyampe rumah itu udah malam ya, sekitar jam 8, setengah 9 itu baru sampai rumah. Jadinya udah makan di kantor. Jadi kalau di rumah itu kalau pulang ke rumah udah mandi, main sama anak-anak, udah deh istirahat. Jadi jarang banget makan di rumah. Makanya aku kalau hari biasa itu paling ya masak 2 cup itu untuk aku sama anak-anak aja di rumah itu udah cukup banget. Lanjut, ini aku lagi goreng lele buat makan siang. Ini tuh aku ngabisin stok ikan di freezer ya. Cuma ada 4 ekor aja. Karena kemarin itu kan aku beli 1 kilo itu 29.000 isi 7 ekor ya. Yang 3-nya itu udah aku goreng. Nah, ini sisa 4-nya nih. Ini tuh sebenarnya tuh aku kalau beli lele itu lebih suka yang isinya itu 6 ya. Karena ukurannya itu pas. Kalau isi 5 kebesaran ya. Tapi kalau 7 itu lumayan kecil. Jadi yang pas itu 6. Cuman kemarin kata mamangnya lelenya itu kecil-kecil. Jadinya ya paling enggak 7 lah yang mendingan. Ya udah akhirnya beli 7 ekor aja daripada isi 8 ya, itu kecil banget. Yang pas itu isi 6 sebenarnya dagingnya itu pas gitu. Karena kalau 5 kan kebesaran banget ya. Yang 6 deh pas deh. Itu biasanya cuman ada sih di pasar ya, belinya lele tuh kan ukurannya macam-macam tuh. Kalau di pasar lebih banyak gitu ya pilihannya. Kalau di mamang-mamang yang warung ikan tuh yang di depan komplek itu memang terbatas lah ya lelenya. Lanjut, ini aku mau nyuci baju bocil, udah numpuk banget. Tadi tuh aku udah sempat nyuci 1 gilingan, 1 ronde. Nah, yang pertama udah selesai, sekarang lanjut lagi ronde kedua. Karena mesin cuci aku nggak terlalu besar ya, jadinya kalau nyuci banyak tuh harus sampai 2 kali gitu. Ini aku sambil cuci-cuci sepatu ya, karena kotor banget. Kemarin Rabu itu habis outing Abel ya, habis outing. Jadinya sepatu itu kotor. Sebenarnya waktu di sana itu aktivitas di sana itu nggak pakai sepatu, cuma pakai kaos kaki aja. Cuman pas datangnya itu hujan. Udah gitu suami aku itu kan cuma nemenin aja ya, nemenin aku sambil ngomong Abi karena akunya ada acara tersendiri, terus Abel juga ada acara tersendiri. Jadi sepatunya lumayan kotor tuh Abi sama suami aku. Kalau sepatu aku sama Abel nggak begitu kotor, cuma tetap aja mesti harus dicuci ya. Karena pas datang ke sana itu kondisinya lagi hujan kan, abis hujan ditambah di sana tuh kan banyak tanah-tanah ya, jadi tetap aja kan kotor. Padahal harusnya sih nggak usah pakai sepatu ya, kayak pakai sepatu sendal aja, bahkan pakai sendal aja gitu. Karena aktivitas di sana juga aku sama Abel itu cuma pakai kaos kaki aja, nggak pakai sepatu atau sendal. Jadinya mending pakai sendal sih kemarin itu ya, lupa aku ya. Jadi udahlah nggak apa-apa, dicuci aja. Udah gitu sepatu Abi sama sepatu suami aku itu warna putih ya. Aku sama Abel juga pakai sepatunya warna putih loh itu. Ya ampun, makanya pas nyampe sana tuh ya ampun, ini jalanannya becek gitu, udah mana pakai sepatu putih. Makanya aku langsung buru-buru besoknya nyuci-nyuci supaya kotorannya itu ya nggak nyeplak terlalu lama gitu ya. Karena kan biasanya kalau kotoran tanah itu kelamaan di bahan-bahan yang kain gitu biasanya dia kayak jadi susah dibersihin gitu ya. Makanya aku langsung sikat-sikat nih besoknya. Alhamdulillah jadi bersih lagi sih ya. Ini sekalian aja deh aku mau jemur sepatu, jemur baju juga yang tadi udah selesai juga bajunya. Tapi di luar ini tuh lagi mendung ya. Ini paling nggak lama nih hujan nih.
Jadi kemarin-kemarin itu cucian baju aku tuh agak lumayan lama ya keringnya, karena emang matahari itunya ngumpet, nggak ada matahari sama sekali. Jadinya sepanjang hari tuh adem banget, enak sih adem. Cuman cucian aku jadi lama keringnya, sepatu pun juga ini lama banget keringnya. Tapi tetap ya Mam, biarpun lagi musim hujan harus tetap mencuci baju, karena ada baju kerja Pak suami yang harus tersedia setiap harinya. Biarpun juga keringnya agak lama, terus agak-agak lembab gitu. Tapi alhamdulillah karena aku nyetrikanya di laundryan ya, pakai jasa setrikaan, jadi alhamdulillah nggak bau ya, malah wangi banget. Udah gitu kan kalau setrikaan laundryan itu biasanya dia panas banget ya. Jadi ya alhamdulillah sih, jadi nggak ada bau apek gitu. Tapi baju anak-anak nih aku kan setrika sendiri ya. Kalau setrikaan sendiri tuh setrikaan yang punya aku sih, itu dia nggak terlalu panas, biasa-biasa aja panasnya. Dan harus pakai pewangi baju. Karena aku tuh kan paling jarang ya kalau nyetrika baju pakai pakai pengharum setrikaan tuh aku jarang banget. Karena emang udah wangi dari bajunya. Tapi kalau lagi musim hujan kayak gini sih harus pakai apa sih namanya tuh yang penyemprot pengharum setrikaan tuh, itu harus pakai sih biar nggak bau apek ya, karena kan udah keringnya lama terus agak lembab juga gitu. Karena aku kalau baju anak-anak nyetrika sendiri, nggak aku oper ke laundryan ya. Nah ini aku lanjut mau ganti spray. Jangan bosan-bosan ya Mam ngeliat aku ganti spray terus. Udah gitu kayaknya aku kalau ganti spray itu setiap ganti spray pakai spray ini terus ya, kayaknya nggak pernah ganti-ganti deh, karena emang yang bahannya enak tuh cuman dikit, cuman ini aja gitu. Jadi aku kalau ganti spray ya kayak muter gitu, ini lagi karena jujur aja ada beberapa spray yang aku punya itu dia bahannya berbulu, jadi aku kurang nyaman aja sih makainya, kayak nggak enak gitu ya, dan dia bahannya kurang dingin. Jadi cuman ada 3 spray deh yang di rumah tuh yang bahannya enak terus dipakai tuh dingin gitu loh, ke kulit tuh enak banget ya. Salah satunya inilah sama yang beli di Informa. Pokoknya yang sering aku pakai ini yang bahannya enak lah, yang adem, yang nggak berbulu pastinya ya, karena ya spray mahal itu bukan jaminan spraynya ini sih mulus-mulus aja gitu ya, bagus-bagus aja enggak. Karena yang berbulu ini tuh spraynya lumayan juga harganya, dan dari merek yang lumayan terkenal gitu ya, lumayan dikenal orang maksudnya. Jadi aku nggak mau pakai lagi karena berbulu, nggak enak banget di kulit gitu kan, kegesek-gesek kulit tuh geli banget kalau berbulu gitu ya. Ini spray yang baru aku pasang nih yang warna putih bunga-bunga. Kalau teman-teman udah ngikutin aku dari dulu ya, dari tahun 2020 lah pertama aku punya YouTube, pasti tahu banget deh spray ini. Karena emang spray ini tuh dari awal aku ngonten tuh udah ada sampai sekarang ya, berarti udah berapa tahun tuh? Udah 4 tahun ya. Malah aku belinya itu kan aku awal ngonten itu 2020 ya. Aku beli spray ini tuh pas awal pindah itu sekitar tahun 2019. Jadi sekitar 5 tahun lah ya aku punya spray ini. Udah aku cuci pakai, alhamdulillahnya tuh nggak berbulu sama sekali loh, bener-bener bahannya tuh adem dan masih bagus aja gitu bahannya. Warnanya juga ya paling warnanya aja sih kayak udah agak menguning, karena ini warnanya putih banget ya. Kalau warna putih kayak gini sih wajar-wajar aja sih kalau agak-agak menguning ya, tapi kan nggak terlalu parah tuh menguningnya, dan masih bagus banget sih bahannya, nggak berbulu dan nggak berudul sama sekali. Padahal ini tuh spraynya bukan dari brand-brand yang di toko-toko gitu, bukan. Ini nggak ada brandnya, maksudnya ini tuh aku custom gitu. Waktu itu namanya apa ya, Mayra Bedding kalau nggak salah. Itu aku custom karena kan ukuran tinggi kasur aku tuh 35 cm, 40 cm. Jadi aku custom karena yang di luaran sana kan paling juga 20, 25, paling tinggi itu 30 ya. Jadi aku custom itu sampai 40 cm gitu. Dan aku pesennya juga yang katun lokal ya, bukan yang katun Jepang. Kan kalau katun Jepang tuh versi bagusnya ya, dan memang harga lebih mahal kan dibandingkan katun lokal. Ini aku pakai katun lokal aja yang biasa. Itu aja sampai sekarang tuh udah masih bagus banget gitu bahannya, nggak ada yang berbulu-bulu atau berudul gitu. Nah yang aku pakai di depan TV nih yang bed cover ini, itu bed cover yang spray yang tadi di kamar, kan warnanya sama tuh ya. Karena aku kalau tidur itu nggak pakai bed cover ya, selimutnya,
karena nggak betah anak-anak. Jadinya bed cover kayak gini aku simpan gitu. Terus ini karena kemarin itu Abi sama Abel lagi kurang enak badan, jadi aku keluarin, aku pakein di playmate kayak gini supaya bisa tiduran. Dan sampai sekarang masih aku pakai untuk di depan TV karena emang nyaman kalau pakai bed cover kayak gini, jadi nggak sakit kalau buat tiduran ya. Jadi makanya ini aku lagi bersihin karena kemarin itu 3 hari itu nggak aku bersihin. Aku angkat dulu bed covernya, jadi empuk gitu kalau tiduran. Dan aku juga jadi suka ketiduran kalau tidur siang, nyaman banget deh. Apalagi sekarang itu kan lagi musim hujan ya. Jadi kalau lagi hujan-hujan sambil nonton TV tuh, terus tiduran di depan TV pakai bed cover, enak banget, masya Allah, jadinya ketiduran deh. Karena aku belum mau pakai karpet, kayaknya aku udah sering bilang ya kalau pakai karpet itu agak susah maintenance-nya, ngebersihinnya itu agak PR buat aku yang agak malas-malesan gitu ya. Jadi nggak satset aja sih. Kadang-kadang kalau karpet itu kalau ketumpahan susu atau air itu jadi sarang bakteri dan ujung-ujungnya bau ya. Aku kurang suka yang kayak gitu. Jadinya kalau pakai playmate atau pakai bed cover gini kan, ya udah kalau kotor bed covernya cuci terus kering pakai lagi gitu. Kalau karpet itu kan kalau buat cuci agak PR ya. Jadi harus ke laundry. Aku nggak bisa soalnya, jujur aja, cuci karpet sendiri. Jadi kalau kotor tuh harus ke laundry dulu. Udah gitu lama, bisa semingguan juga kalau karpet. Jadi nggak satset lah. Jadi mending pakai playmate aja, ngebersihinnya gampang. Playmate-nya juga tinggal diangkat-angkat, tinggal divakum. Kalau ketumpahan juga super gampang. Kalau playmate tinggal dielap-elap aja ya. Dia nggak menimbulkan bau karena nggak menyerap gitu ya. Nah kalau kena bed covernya ya tinggal bed covernya aja yang dicuci kalau ketumpahan apa gitu ya. Karena kan anak-anak ini, yang namanya anak-anak masih suka numpah-numpahin minuman lah, makanan apa gitu ya. Jadi aku cari yang super satset aja sih kalau dibersihinnya, jadi gampang gitu ya ngebersihinnya. Karena untuk sekarang ini masih lebih nyaman pakai playmate gitu sih, terus dialasin aja pakai bed cover atau pakai apa gitu ya. Karena kan anak-anak tuh masih kecil ya, jadi lebih cari yang satset aja sih kalau dibersihinnya. Oke, sekian dulu ya videoku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga terhibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.